Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Aziza dari kelas 11 MIPA 7. Sekarang saya akan menjelaskan resensi buku tentang keajaiban di dunia nyata. Jadi ini tuh resensi buku fiksi, judul bukunya Tentang Kamu, ditulis oleh pengarangnya Terelie dan diterbitkan oleh Republika pada tahun 2016. Tebal bukunya 524 halaman. Tentang Kamu ini novel perjalanan hidup bergenre fiksi roman yang ditulis oleh Terelie atau nama aslinya Darwis. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 dan mengisahkan seorang pengacara bernama Zaman yang ditugaskan untuk menemukan ahli waris dari Sri Ningsih yang merupakan wanita Indonesia pemegang 1% saham dari perusahaan multinasional. Jadi, seorang pemuda bernama Zaman Zulkarnain yang telah menyelesaikan studi pengacara di London, kemudian meniti karirnya di suatu firma hukum di London, yaitu Thomson & Co. Zaman mendapat tugas untuk menelusuri sebuah klien bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang warga kelahiran Indonesia yang baru saja meninggal di panti jompo yang berada di Paris. Zaman ditugaskan untuk menemukan ahli waris dari Sri Ningsih, dikarenakan ternyata Sri Ningsih memiliki 1% saham di perusahaan multinasional yang tadi, yang harganya tuh setara dengan 19 triliun rupiah si hartanya tuh. Tapi Zaman menemukan kendala, yaitu informasi mengenai Sri Ningsih ini sangat terbatas. Oleh karena itu, Zaman memutuskan untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih mulai dari tempat kelahiran, yaitu Pulau Bungin, Sumbawa di Indonesia ya. Di Pulau Bungin, Zaman bertemu dengan Ode yang merupakan teman kecil dari Sri Ningsih. Ode menceritakan kisah Sri Ningsih mulai dari ibu kandungnya yang meninggal saat melahirkan Sri Ningsih, kemudian ayah Sri Ningsih, Nugroho, jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Nusi Marata, sehingga ayah Sri Ningsih pun menikahinya. Pada suatu waktu, Nugroho harus mengantarkan barang dengan kapal, namun kapal yang dinaikinya karam di lautan lepas karena ombak yang besar. Jadi kedua orang tuanya itu udah meninggal dari lama. Terus kejadian tersebut merenggut nyawa Nugroho, sehingga kini Sri Ningsih hanya tinggal bersama ibu tirinya saja. Semenjak kejadian itu, ibu tiri Sri Ningsih berubah menjadi pemarah dan suka memukul Sri Ningsih. Setelah itu datang kejadian yang mengenaskan bahwa ibu tiri Sri Ningsih meninggal di rumah mereka yang terbakar. Sri Ningsih pun hidup seorang diri, namun ia tetap bekerja keras dari semua pengalaman yang pernah dialaminya. Mulai dari remaja hingga dewasa, Sri Ningsih telah melakukan banyak usaha dengan semangat yang besar. Ia pernah menjadi seorang guru, hingga puncaknya saat ia membuka suatu pabrik. Dia juga itu tadi pernah jadi pedagang kaki, terus membuka perusahaan rental mobil, terus puncaknya itu dia membuat pabrik sabun. Hampir semua usahanya tersebut ia lakukan di Jakarta, namun karena beberapa alasan Sri Ningsih memutuskan untuk pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham di perusahaan multinasional yang tadi. Di London, Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang merupakan orang Turki. Sri Ningsih melahirkan anak namun tidak dapat tertolong sehingga meninggal dalam beberapa jam saja. Pada suatu waktu, suami Sri Ningsih meninggal dan dengan kematian suaminya, Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo di Paris yang menjadi perjalanan dan tempat terakhir Sri Ningsih. Hingga pada saat-saat terakhirnya, Sri Ningsih sempat menuliskan sebuah surat wasiat sehingga Zaman dapat menyelesaikan tugasnya. Kelebihan dari novel ini tuh pakai gaya bahasa yang unik dan mudah dimengerti juga karena ringan gaya bahasanya. Terus plot twist, jadi si jalan ceritanya anti mainstream, susah, nggak pasaran, nggak pernah ketemu sebelumnya. Terus membuat pembaca itu selalu penasaran setiap dari halaman ke halaman berikutnya. Terus cerita dalam novel ini juga banyak amanatnya yang bisa diambil dan selalu dapat mengambil emosi dari pembacanya. Kekurangannya, buku ini nggak terlalu banyak sih kekurangannya, cuma ada kayak beberapa penulisan yang salah. Terus cover yang digunakan juga
tidak mencerminkan menurut aku, karena si covernya tuh kalau bisa dilihat nanti dilihat di sini, itu tuh foto kayak sepatu gitu. Menurut aku kurang nyambung sama jalan ceritanya, jadi kayak nggak, mungkin karena biar nggak ketebak juga. Terus cover yang digunakan juga pakai soft cover, jadi kurang tebal, jadi kesannya kayak murah dan mudah mengelupas juga. Terus rekomendasinya bagi saya, cara penulisan yang menceritakan kisah Sri Ningsih ini sangat menarik melalui zaman yang bertemu dengan orang-orang di sekitar yang Sri Ningsih yang dipertemukan satu persatu. Sangat cocok untuk menjadi bahan bacaan di masa-masa senggang kalian. Terus banyak amanat juga yang bisa diambil. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk baca buku tentang kamu dari TLI. Terima kasih. Buku berjudul Chairul Tanjung Si Anak Singkong. Penulisnya Jaja Gunawan Direja, penerbitnya PT Kompas Media Nusantara, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit Juni 2012, tebal bukunya 384 halaman, ukuran buku 15 cm x 23 cm. Desain sampul dan isi TJA Arya D. Amir dan AN Rahmawanta. Foto sampul Agung Laksamana, foto isi dokumentasi CT Corp dan Istana Kepresidenan. Ulasan tentang tema atau judul buku. Negeri kita telah banyak melahirkan putra-putri terbaik yang karyanya merupakan manifestasi dari kecintaan kepada negerinya. Sedikit berbeda dari yang lainnya, kecintaan Chairul Tanjung pada Indonesia selalu diwujudkan dalam kerja keras dan kerja nyata yang dapat memberi pembelajaran dan motivasi kepada masyarakat luas. Pemikiran-pemikirannya dapat menjadi mencusuar bagi generasi muda yang memiliki hasrat dan mimpi yang sama. Resensinya, Jaja Gunawan Direja dikenal sebagai wartawan. Kompas merasa tidak percaya ketika disuruh untuk menulis buku yang berjudul Chairul Tanjung Si Anak Singkong, yang merupakan biografi Chairul Tanjung ini baru bisa ditulis setelah dia berusia 50 tahun. Sementara keberadaan Chairul Tanjung di dunia bisnis sudah sangat lama. Akhirnya pada tahun 2010, Jaja Gunawan Direja memberanikan diri untuk memulai menulis kisah perjalanan si anak singkong yang meniti usaha dari nol sampai besar seperti sekarang. Bergabung dengan harian Kompas sejak tahun 1990, pernah ditugaskan di Bandung, Surabaya, Tangerang. Karya-karya yang dihasilkan Jaja Gunawan Direja dalam bidang kesastraan tentang penulisan buku mungkin hanya ini yang pertama. Karena Gunawan Direja merupakan seorang wartawan, jadi hasil tulisannya bukan dalam bentuk buku tetapi dalam bentuk berita. Pada awalnya, Jaja Gunawan Direja kurang percaya diri untuk menulis buku ini. Namun, akhirnya ia memberanikan diri untuk mulai menulis buku Chairul Tanjung karena keberhasilan Chairul Tanjung meniti usaha dari nol sampai sekarang dapat memotivasi banyak orang untuk sukses di dunia bisnis. Paparan singkat tentang isi buku ini, biografi Chairul Tanjung yang diawali dengan kisah bagaimana di tengah keterbatasan ekonomi, keluarga, Chairul Tanjung mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kedua orang tua sangat tegas mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung. Orang tua mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala upaya dan upaya. Apapun agar mereka upayakan agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan. Sang ibunda Halimah mengatakan bahwa uang kuliah Chairul Tanjung pertama yang diberikannya diperoleh ibunda dari pegadaian kain halus miliknya. Buku ini juga mengisahkan tentang rumah tangga dan keluarga Chairul Tanjung. Ketika Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa, Anita Ratnasari, yang tegas dan tegar. Chairul Tanjung juga menyampaikan pandangan-pandangannya tentang persoalan ekonomi dan menceritakan aktivitas sebagai pengusaha. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana seorang Chairul Tanjung berhasil menjadi pengusaha sukses dengan hasil kerja kerasnya dan hasil keringatnya sendiri, dan bukan warisan keluarga konglomerat.
Informasi tentang latar belakang serta tujuan penulisan buku ini. Buku ini ditulis atas keinginan Pak Hairul Tanjung. Beliau meminta kepada penulis untuk menuliskan tentang perjalanan hidupnya. Beliau ingin berbagi kisah perjalanan hidupnya kepada orang banyak, terutama generasi muda. Beliau berharap kisah hidupnya memberi pembelajaran dan motivasi kepada orang lain. Betapa gigih dan kerja kerasnya beliau agar dapat menjadi orang sukses. Kelebihan dari buku ini menarik untuk dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana seorang Hairul Tanjung dari yang tidak punya apa-apa menjadi punya segalanya. Dari cerita ini juga banyak hal yang dapat dipelajari. Contohnya, baktinya seorang anak kepada ibunya, tetapi semangat untuk mencapai keberhasilan dan banyak lagi yang bisa dipelajari. Bahasa yang digunakan cukup menarik karena menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Sudut pandang yang digunakan orang pertama serba tahu. Dengan sudut pandang yang digunakan penulis ini juga menjadi kelebihan novel karena penulis dapat fokus menceritakan suasana hati tokoh sehingga pembaca lebih dapat menangkap kondisi yang sedang terjadi dan menyentuh hati pembaca. Dengan diselingi foto-foto Hairul Tanjung menjadikan nilai tambah dari buku ini. Menggunakan bahasa penuturan yang cukup menarik untuk dibaca karena sederhana dan mudah dicerna untuk berbagai kalangan. Buku ini tampaknya beliau juga ingin berbagi salah satu filosofi atau ideologi yang menjadi kebanggaannya, yaitu menjadi pengusaha bukan karena bakat atau keturunan, tetapi karena kemauan dan kemampuan yang terus dilatih. Kekurangan dari buku ini terlalu tebal dan mahalnya buku ini sehingga pembaca dari kalangan menengah ke bawah enggan membeli buku ini. Cetakannya hanya menggunakan kertas buram dan gambar yang disajikannya tidak terlihat jelas akibat percetakannya yang kurang baik. Nilai buku ini bermanfaat dan layak dibaca para mahasiswa dan kalangan umum karena dapat memotivasi seseorang dan dapat memberikan pandangan untuk kehidupan ke depannya. Buku ini juga sangat menginspirasi apalagi bagi mereka yang sedang meniti karir dalam dunia bisnis yang terkenal dengan penuh perjuangan dan kerja keras.